Halo semua, selamat datang kembali di channel Jaksa Film. Pada video kali ini, saya akan merangkum alur cerita film terbaru yang berjudul It Lives Inside tahun 2023. Film ini menceritakan seorang remaja India Amerika yang berjuang untuk identitas budayanya dan berselisih dengan sahabatnya. Dalam prosesnya, tanpa disadari ia malah melepaskan entitas iblis kuno yang kuat yang mengancam dirinya dan orang-orang di sekitarnya. Jadi bagaimanakah keseruan filmnya? Langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Film diawali di sebuah rumah, di mana dari arah salah satu kamar terdengar suara yang mirip seperti sebuah pembantaian. Di dalam kamar tersebut, terlihat sebuah buku, seseorang hangus terbakar, dan sebuah toples. Scene kemudian berpindah, di mana memperlihatkan gadis bernama Samida. Saat sedang sarapan, ibunya berkata bahwa ia perlu bantuan dirinya untuk membantunya membuat makanan pemujaan. Namun, Samida menolaknya dengan alasan ia ingin nongkrong dengan temannya yang bernama Kitty. Samida pun kemudian berangkat ke sekolah dan melupakan bekal yang dibuatkan ibunya. Di dalam kelas, saat sedang belajar, seorang pria yang bernama Ras mengajak Samida untuk hangout di hari Sabtu. Namun Samida menolak dengan alasan bahwa hari itu keluarganya akan mengadakan pemujaan. Pemujaan tersebut bertujuan sebagai perayaan kemenangan kepada Dewa Durga yang telah berhasil mengalahkan iblis Mahishasura, dan pemujaan tersebut dilakukan setahun sekali. Di tengah pembelajaran, tiba-tiba seorang murid terlambat bernama Tamira masuk ke kelas tersebut. Terlihat bahwa Tamira ini berkarakter misterius dan ia memegang sebuah toples di tangannya. Di saat jam istirahat, guru Samida yang bernama Joyce menanyakan keanehan yang terjadi pada Tamira. Joyce bertanya, karena ternyata Samida dan Tamira dulunya berteman dekat. Namun, Samida juga tidak mengetahui hal tersebut dan mengatakan kalau Tamira mungkin susah untuk bersosialisasi di saat Samida dan Kitty sedang duduk di tribun lapangan basket. Mereka berdua pun melihat Tamira berjalan dengan ketakutan. Tamira pun kemudian menatap Samida dengan tajam seakan ia memerlukan bantuan. Tamira kemudian berjalan pulang dengan toples yang selalu ia pegang di tangannya. Dan terlihat, di tas Tamira menetes sebuah darah. Sesampainya di rumah, Tamira kemudian membuka toples tersebut, sembari membaca mantra dalam bahasa Hindi. Ia pun kemudian mengambil sebuah daging dari dalam tasnya dan dengan cepat memasukkannya ke dalam toples tersebut. Namun, setelah hal tersebut dilakukan, toples tersebut tiba-tiba retak, seakan sesuatu yang ada di dalam menolak pemberian dari Tamira. Scene kemudian berpindah, di mana memperlihatkan Samida dan juga Kitty di loker penyimpanan. Tamira pun kemudian tiba-tiba datang dan meminta bantuan Samida. Ia pun kemudian akan memberitahu Samida sesuatu, dan berjanji bahwa Samida harus mempercayainya. Tamira kemudian berkata bahwa di dalam toples yang ia pegang ada sebuah makhluk yang terus meneror dirinya. Toples tersebut ia dapat di sebuah rumah yang terus menyebut dan memanggil namanya. Tamira pun tidak cukup kuat menahannya, karena sepanjang waktu, yang diinginkan makhluk tersebut adalah sebuah daging segar. Samida yang mendengar hal tersebut terlihat tidak percaya. Ia kemudian menyebut Tamira seorang psikopat dan memecahkan toples yang dipegang Tamira. Tamira pun kemudian meninggalkan tempat tersebut dengan ketakutan dan menjatuhkan sebuah buku. Buku tersebut pun kemudian dipungut oleh Samida. Samida pun menemui Tamira di tangga sekolah untuk mengembalikan buku yang dijatuhkannya. Tamira pun tampak ketakutan dengan apa yang barusan terjadi. Dan tiba-tiba, dengan tatapan yang terlihat menakutkan, Tamira melihat di sebuah pintu, seakan ia melihat sesuatu yang mengerikan. Samida pun kemudian pergi untuk mencari bantuan.
Tamira yang ditinggal kemudian diganggu oleh sosok tak kasat mata, dan kemudian menarik rambutnya. Samida yang memanggil Joyce pun akhirnya mendapati kalau Tamira sudah menghilang dari tempat tersebut. Ibu Tamira pun kemudian membuat laporan kehilangan putrinya. Joyce kemudian menanyakan keberadaan Tamira kepada Samida, karena Samida lah orang yang melihat Tamira terakhir kali. Dan di sini kita diperlihatkan Tamira yang berada di sebuah bedroom yang sempit. Ia kemudian dihantui oleh makhluk tersebut dan mencelakai dirinya. Keesokan harinya, pemujaan pun berlangsung di rumah Samida. Terlihat beberapa orang India pun ikut bergabung dalam pemujaan itu. Ibu Samida kemudian ikut mendoakan Tamira agar ia cepat bisa ditemukan. Samida kemudian mendengar salah satu tetangganya yang berdoa agar keluarga Tamira tidak berakhir tragis seperti keluarga Chaudhary. Samida pun kemudian bertanya ke ayahnya, siapa itu keluarga Chaudhary? Ayahnya pun menjawab bahwa dulu keluarga Chaudhary memiliki seorang anak bernama Karan Chaudhary. Mereka mengira bahwa Karan anak yang baik dan memiliki masa depan yang cerah, namun mereka menyadari bahwa ada sesuatu yang salah pada Karan, di mana ia suka berbicara sendiri dengan sesuatu yang tidak pernah ada. Oke, singkatnya. Jadi di awal film tadi, orang yang hangus tersebut adalah Karan. Samida kemudian masuk ke dalam kamarnya dan melihat inisial di buku tersebut yang mengarah kepada nama Karan Chaudhary, dan buku tersebut adalah miliknya. Samida kemudian berniat pergi dari rumahnya untuk mencari tahu hal tersebut. Namun, sang ibu menahan, karena hari itu adalah hari puja. Namun sang ayah membiarkannya pergi, dengan beralasan untuk memberinya sebuah kebebasan. Samida kemudian ke sekolahnya di tengah cuaca yang hendak hujan. Samida kemudian membuka buku Karan Chaudhary dan melihat begitu banyak mantra dalam bahasa Hindi. Ia kemudian terhenti di lembaran yang bertuliskan angka 7. Di saat ia mencari arti dari angka tersebut, ia mendapatkan pesan dari Ras tentang ajakan hangout-nya. Namun dari arah layar HP, ia tidak sengaja melihat sesosok makhluk menyerupai monster. Samida kemudian mendatangi Ras di tempat hangout di sebuah lapangan. Ras terlihat senang melihat kedatangan Samida. Ras kemudian mengajak Samida berdansa. Namun, Samida menolak dengan beralasan ia tidak bisa berdansa. Namun, Ras pun memaksanya dan Samida pun akhirnya ikut berdansa. Saat asik berdansa, tiba-tiba hujan pun turun. Mereka berdua pun kemudian berteduh di mobil milik Ras. Ras kemudian bertanya, mengapa Samida terlihat seperti memikirkan sesuatu? Samida pun menjawab bahwa ia sedang memikirkan Tamira. Ia kemudian memberitahu Ras bahwa anak yang meninggal tahun lalu, yaitu Karan Chaudhary, buku miliknya ada pada Tamira, dan mungkin ada hubungannya dengan kehilangan Tamira. Ras dan Samida kemudian datang ke rumah keluarga Chaudhary yang terbengkalai, sepeninggal keluarga mereka berakhir tragis, di mana ayah dan ibunya mati termutilasi di kamar bagian bawah. Samida dan Ras kemudian naik ke lantai 2 dan melihat coretan dan gambar di dinding yang terlihat sangat creepy. Mereka berdua pun akhirnya pergi dari tempat tersebut setelah mendengar mobil polisi patroli di sekitar tempat tersebut. Yang tanpa disadari, buku miliknya terjatuh. Scene kemudian diperlihatkan di mana Tamira begitu ketakutan dan menerima banyak siksaan. Dan ternyata, itu adalah mimpi buruk dari Samida. Samida pun kemudian merasakan kalau di kamarnya ada aura menakutkan. Ia kemudian melihat mata menyala dari balik lemari bajunya. Namun, ketika di senter, mata itu kemudian menghilang dan muncul kembali saat senter tersebut beralih darinya. Namun ternyata, hal tersebut adalah mimpi dari Samida lagi.
Di pagi hari, Samida pun meminta bantuan kepada ibunya perihal apa yang sedang terjadi. Namun, bukannya mendengar Samida, ibunya pun menuduh Samida tentang kehilangan Tamira. Ibunya pun memarahinya karena semenjak pindah, ia tidak dekat lagi dengan Tamira, dan ia juga bersifat kebarat-baratan dan melupakan budayanya. Salah satunya adalah bahasa yang ia gunakan, bukan lagi bahasa Hindi, melainkan bahasa Inggris. Samida yang mendengar pun lantas pergi meninggalkan ibunya. Ras dan Samida kemudian ke rumah terbengkalai itu lagi untuk mencari bukunya yang terjatuh. Dan singkat cerita, Ras pun menemukannya. Samida kemudian curhat kepada Ras mengenai masa lalunya bersama Tamira. Mereka berdua adalah sahabat sejati waktu kecil. Namun semua berubah saat memasuki jenjang sekolah menengah atas, di mana Samida berkata kepada Tamira, untuk sekarang waktunya penyesuaian diri dan mencari lebih banyak teman. Namun Tamira menolak dan tidak ingin bersikap dewasa. Di saat mereka lagi asik berbincang, Ras pun menyempatkan untuk merokok. Hal tersebut pun membuat Samida batu dan mencoba mencari udara segar. Samida kemudian mendengar suara yang memanggil namanya dari dalam rumah terbengkalai itu. Dari dalam kamar itu, ia melihat sebuah cahaya merah dan mulai berhalusinasi. Sementara itu, di ayunan Ras merasa ada yang mengganggunya. Dan benar saja, ayunan tersebut saling melilit satu sama lain dan menyebabkan Ras tewas di tempat. Hal tersebut pun dilihat langsung oleh Samida. Pihak kepolisian pun kemudian mengamankan jasad Ras. Dan tampak terlihat orang-orang bermata biru menatapnya dengan tatapan sinis. Sementara itu Tamira yang keluar dari bedroom berniat untuk melarikan diri. Ia pun kemudian mengambil palu godam sebagai senjata perlindungan dirinya. Namun saat ia baru beberapa langkah di tangga, iblis tersebut kemudian menarik kakinya. Di pagi hari, orang tua Samida pun menanyakan bagaimana Ras bisa tewas di tempat tersebut. Namun, Samida tidak memberitahukannya dan berpikir kalau mereka tidak akan mengerti. Di malam hari, Samida pun terbangun dan mendengar suara tanggisan dari arah dapur. Ia pun mendatangi arah suara tersebut dan mendapati bahwa itu adalah ibunya. Namun, tanpa diduga, ibunya itu adalah jelmaan dari iblis tersebut. Samida pun melarikan diri dari kejaran iblis tersebut, yang dimana itu hanyalah mimpi buruknya saja. Samida lalu menemui Joyce di sekolah. Ia kemudian mengatakan hal serupa, seperti apa yang dikatakan Tamira kepada dirinya. Samida kemudian meminta bantuan kepada Joyce untuk menerjemahkan coretan di dinding yang ia potret di rumah terbengkalai tersebut. Di saat sedang menjelaskan, Samida kemudian merasakan kedatangan iblis tersebut. Ia kemudian berteriak karena melihat iblis tersebut tepat berada di belakang Joyce. Joyce pun kemudian menelepon Samida dan memberitahukan arti dari lukisan tersebut. Dalam mitologi India Timur, ada entitas iblis yang memakan energi negatif, yang disebut Pisash. Dia pemakan daging dan juga jiwa. Di mana? Untuk menangkal iblis tersebut, ia harus menjebaknya di dalam wadah. Samida pun kemudian menemui ibunya. Dengan keadaan yang penuh ketakutan, ia pun memeluk sang ibu. Samida pun kemudian memberitahukan semua kebenarannya kepada ibunya. Ia kemudian menanyakan kepada ibunya apa itu Pisash. Sang ibu pun kemudian bercerita kepada Samida. Ia berkata, jangan pernah tidur dengan perasaan tidak enak di hati kita, karena ada hal gelap yang memakan perasaan itu.
termasuk kemarahan, kebencian, dan kesepian. Hal itu bisa berakibat dengan menyakiti orang-orang yang dekat dengannya. Dengan kata lain, iblis ini hanya menyerang orang-orang nolep saja, termasuk saya pribadi. Pisash sendiri tidak langsung membunuh korbannya. Ia akan memakan secara perlahan sampai hari ke-7. Dan setelah 7 hari, ia akan memangsa jiwa beserta tubuh tersebut. Ia kemudian berpikir bahwa Tamira kemungkinan masih hidup, dan malam inilah ia akan dibunuh oleh iblis tersebut. Ibunya kemudian berniat untuk melakukan pemanggilan iblis tersebut dan melakukan persembahan. Walaupun persediaan di rumahnya tersebut tidak ada daging. Sementara itu di sekolah, Joyce diganggu oleh iblis tersebut. Ia merasakan auranya saat ia sedang berada di toilet. Ia pun kemudian berlari meninggalkan tempat tersebut. Dari arah depan, ia melihat lampu yang menyala seolah-olah ada seseorang yang sedang melewatinya. Joyce kemudian ditarik dan dibanting pada sebuah lemari piala. Joyce pun kemudian berlari dan bersembunyi di sebuah loker penyimpanan siswa. Namun persembunyiannya itu diketahui oleh iblis dan kemudian berusaha mendobraknya. Ia pun kemudian keluar lewat samping lemari tersebut. Tidak berhenti sampai di situ, iblis pun terus mengejarnya. Ia pun kemudian menelepon Samida, namun tidak mendapatkan jawaban. Dan pada akhirnya, Joyce pun tersudutkan. Ia kemudian melihat sosok iblis dari balik sebuah kain. Sementara itu, Samida membantu ibunya membuat persembahan. Ia pun juga berusaha menghafal mantra yang diajarkan ibunya. Namun di tengah-tengah itu, ia kemudian mengingat Joyce di sekolah. Ia kemudian mengambil HP-nya dan mendengar pesan suara milik Joyce yang berkata kalau iblis tersebut memang nyata. Dari arah pintu mereka berdua pun mendengar sebuah suara. Namun ketika pintu tersebut terbuka, rupanya sang ayahlah yang baru pulang kerja. Namun tiba-tiba dari arah belakang, iblis itu kemudian menikam sang ayah. Iblis itu kemudian bermaksud menyerang Samida dan ibunya. Namun ibunya kemudian menawarkan sebuah persembahan di meja makan. Tapi ternyata iblis tersebut menolak karena tidak ada sebuah daging mentah. Dengan perasaan marah, iblis itu berusaha menyerang Samida dan sang ibu. Namun, keduanya secara bersamaan membaca mantra dan membuat iblis itu pergi. Samida kemudian mengejar iblis tersebut dan membawa sebuah wadah toples. Ia kemudian ke rumah terbengkalai itu dan mencoba menghadapi iblis tersebut. Samida kemudian membacakan mantra yang diajarkan ibunya. Namun, setiap ia membacanya, ia juga akan merasakan rasa bakar di kulitnya. Dan tiba-tiba, iblis itu pun menghilang. Samida pun kemudian ditarik dan dikejar oleh iblis tersebut. Samida pun kemudian masuk di kamar Tamira berada. Ia kemudian melihat sebuah tangan, yang ternyata tangan tersebut adalah tangan dari Tamira. Di saat Samida mau membantunya, tiba-tiba dari arah tembok, iblis itu pun menerobos masuk. Dan di sini iblis itu pun memperlihatkan dirinya secara utuh. Samida pun mencoba melawan, namun iblis itu jauh lebih kuat darinya. Hingga akhirnya ia pun dibuat pingsan. Iblis itu kemudian akan memakan Tamira. Samida yang bangun kemudian mengambil toples dan membacakan mantra kepada iblis tersebut. Namun hal itu tidak mempan dan toples tersebut pun kemudian pecah. Tamira kemudian memegang tangan Samida dan keduanya pun membaca mantra bersamaan. Dan pada akhirnya, Tamira pun harus merelakan dirinya untuk menjadi wadah dari jiwa iblis tersebut. Dan bekas luka bakarnya juga kini mulai menghilang. Dan akhirnya iblis tersebut pun dikalahkan.
1 tahun kemudian, Samida, ayah, ibu, Joyce, dan juga Tamira berkumpul untuk sarapan pagi. Samida pun harus terbiasa memakan daging segar untuk menjaga iblis tersebut agar tidak keluar. Dan kini, Samida dan Tamira pun berteman baik kembali. Dan film pun selesai. Terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Semoga kalian semua terhibur dan sampai jumpa di video berikutnya.